Rapat para leluhur Jawa di Gunung Tidar, menggagalkan bencana gempa Megatras. Pada suatu malam yang penuh kesunyian, di sebuah tempat yang sangat sakral di Tanah Jawa, sebuah rapat penting sedang berlangsung. Rapat ini bukanlah rapat biasa, melainkan pertemuan para leluhur Jawa yang telah lama meninggalkan dunia fisik. Mereka datang dari dimensi yang tak tampak oleh manusia biasa, namun keberadaan mereka tetap dirasakan oleh orang-orang yang memiliki indera batin yang tajam. Para leluhur ini adalah penjaga dan pelindung Tanah Jawa, yang telah lama menjaga keseimbangan alam dan menjaga agar bencana besar tidak merusak tanah yang subur ini. Rapat ini diadakan di Gunung Tidar, sebuah gunung yang terletak di tengah Pulau Jawa, yang dikenal sebagai tempat yang sangat sakral dan penuh dengan energi spiritual yang besar. Gunung ini, meskipun tidak setinggi Gunung Merapi atau Gunung Semeru, memiliki kekuatan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di Tanah Jawa. Di sanalah para leluhur Jawa berkumpul, untuk merundingkan nasib Tanah Jawa yang saat ini sedang terancam oleh ramalan gempa Megatras yang diperkirakan akan menghancurkan sebagian besar wilayah Jawa. Ramalan gempa Megatras. Sejak beberapa bulan terakhir, ramalan tentang gempa Megatras yang akan mengguncang Tanah Jawa semakin terdengar di kalangan masyarakat. Para ilmuwan, ahli geologi, dan bahkan beberapa ahli spiritual memperkirakan bahwa gempa ini akan menjadi yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Gempa ini, menurut ramalan, akan menghancurkan seluruh infrastruktur, merenggut banyak nyawa, dan mengubah wajah Tanah Jawa selamanya. Masyarakat Jawa, yang telah lama hidup dengan kedamaian dan keharmonisan, mulai merasakan kegelisahan. Mereka mulai berdoa, menggelar selamatan, dan melakukan berbagai ritual untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Namun, meskipun manusia sudah berusaha dengan segala daya, mereka tahu bahwa ancaman besar ini tidak hanya bisa dihadapi dengan kekuatan fisik dan doa belaka. Ada kekuatan lebih besar yang harus turun tangan untuk menggagalkan bencana ini. Pertemuan para leluhur di Gunung Tidar. Gunung Tidar yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para leluhur, adalah sebuah tempat yang penuh dengan aura magis. Di puncak gunung ini, dalam sebuah ruang yang tak tampak oleh mata manusia, para leluhur Jawa berkumpul. Mereka adalah roh-roh yang telah lama meninggalkan dunia fisik, tetapi kekuatan mereka tetap hadir untuk melindungi dan menjaga Tanah Jawa. Di tengah pertemuan itu, tampak beberapa sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Tanah Jawa. Mereka adalah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Sunan Kalijaga, seorang wali yang bijaksana dan penyebar agama Islam di Jawa. Ki Ageng Selo, seorang tokoh mistik yang memiliki kekuatan luar biasa, dan Eyang Tunggul Wulung, seorang pemimpin spiritual yang dihormati oleh banyak kalangan. Mereka semua berkumpul di sebuah ruang yang dipenuhi dengan cahaya lembut, dan duduk dalam posisi yang penuh ketenangan. Di tengah mereka, ada Sunan Bonang, yang dikenal sebagai penyambung antara dunia gaib dan dunia manusia, yang memimpin pertemuan tersebut. Sunan Bonang membuka rapat dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa Tanah Jawa sedang berada dalam ancaman besar. Ramalan tentang gempa Megatras ini semakin mendekat, dan kita harus bertindak segera. Kita telah menjaga tanah ini selama berabad-abad, dan saat ini, kita harus bekerja sama untuk melindunginya. Bencana ini bukan hanya ujian bagi manusia, tetapi juga bagi alam dan spiritualitas kita. Para leluhur yang hadir mengangguk dengan penuh perhatian. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi juga tekad yang kuat untuk melindungi tanah yang mereka cintai. Raden Wijaya, yang selama hidupnya dikenal bijaksana dalam mengambil keputusan, berdiri dan berbicara dengan suara yang tenang. Kita semua tahu bahwa gempa Megatras ini bukanlah bencana alam biasa. Ini adalah peristiwa yang dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Namun, kita juga tahu bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang berasal dari alam dan semesta. Sunan Kalijaga, yang memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan alam, melanjutkan, kita harus mengingat bahwa Tanah Jawa ini bukan hanya tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk halus dan alam semesta yang lebih besar. Jika kita ingin menggagalkan bencana ini, kita harus bekerja sama dengan kekuatan alam, dengan para penguasa alam yang telah lama menjaga tanah ini. Kita harus memanggil mereka untuk membantu kita. Strategi menggagalkan gempa Megatras. Dalam pertemuan itu, para leluhur Jawa mulai merumuskan rencana untuk menggagalkan gempa Megatras. Mereka tahu bahwa kekuatan alam yang besar, seperti Gunung Merapi, Laut Selatan,
dan bumi Jawa itu sendiri, harus dipanggil untuk bekerja bersama. Mereka juga tahu bahwa untuk mengatasi gempa sebesar itu, mereka harus menyatukan energi spiritual dari berbagai alam. Eyang Tunggul Wulung, yang dikenal memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi alam, mengusulkan agar mereka memusatkan kekuatan spiritual di pusat tanah Jawa, tepatnya di Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah titik energi yang sangat kuat, kata Eyang Tunggul Wulung. Kita harus memusatkan semua energi kita di sini, dan menghubungkannya dengan kekuatan alam yang lebih besar. Ki Ageng Selo, dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa, menambahkan, kita juga harus memanggil kekuatan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Laut Selatan memiliki kekuatan untuk mengendalikan pergerakan bumi dan air. Jika kita bisa menyatukan kekuatan laut dan gunung, kita mungkin bisa menahan atau bahkan menggagalkan gempa ini. Sunan Bonang mengangguk setuju. Kita juga perlu menghubungi para penguasa gaib yang menjaga tanah Jawa. Kita harus memanggil mereka untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin dan spiritual. Menyatukan kekuatan alam. Malam itu, para leluhur mulai melakukan ritual besar di puncak Gunung Tidar. Mereka memusatkan energi mereka melalui doa dan zikir yang dalam, menghubungkan jiwa mereka dengan kekuatan alam yang tak terlihat oleh manusia biasa. Mereka juga meminta izin kepada Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, untuk bergabung dalam upaya besar ini. Di tengah ritual, Nyi Roro Kidul muncul dari lautan yang jauh di selatan, meluncur perlahan menuju Gunung Tidar dengan kereta kencana yang berkilau. Suara ombak Laut Selatan yang datang bersama angin yang sejuk mengiringi kedatangannya. Nyi Roro Kidul, dengan wajahnya yang penuh kemegahan dan kekuatan, duduk di antara para leluhur yang telah berkumpul. Dengan penuh kehormatan, Nyi Roro Kidul berbicara, "Saya hadir di sini untuk membantu. Tanah Jawa adalah tanah yang penuh berkah dan kekuatan. Jika bencana ini harus digagalkan, kita harus menyatukan kekuatan gunung dan laut. Kita harus menjaga keseimbangan alam, agar gempa megatrus ini tidak terjadi." Dengan kekuatan yang telah disatukan, para leluhur dan Nyi Roro Kidul mulai melakukan ritual yang sangat besar. Mereka memanggil kekuatan alam yang tersembunyi, dan dengan suara yang serempak, mereka mengucapkan doa-doa yang kuat untuk menahan gempa yang diperkirakan akan mengguncang tanah Jawa. Energi spiritual yang luar biasa mengalir melalui Gunung Tidar, membentuk gelombang besar yang menyebar ke seluruh tanah Jawa. Keberhasilan menggagalkan gempa megatrus. Setelah malam yang penuh dengan doa dan kekuatan alam, para leluhur Jawa akhirnya berhasil menggerakkan energi alam untuk menggagalkan gempa megatrus yang diperkirakan akan mengguncang tanah mereka. Tanah Jawa tetap utuh, dan bencana besar itu tidak terjadi. Gempa yang sebelumnya diperkirakan sangat kuat, akhirnya tidak sampai mengguncang bumi. Masyarakat Jawa yang awalnya dilanda ketakutan kini merasa sangat bersyukur. Mereka tahu bahwa tanah mereka telah diselamatkan oleh para leluhur yang menjaga mereka. Para leluhur yang hadir di Gunung Tidar, dengan bantuan Nyi Roro Kidul, berhasil menggagalkan bencana besar itu dan menjaga kedamaian di tanah Jawa. Cerita tentang rapat para leluhur di Gunung Tidar untuk menggagalkan gempa megatrus menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan alam dan spiritualitas yang dimiliki oleh para leluhur dan penguasa alam bisa menjaga keseimbangan dan melindungi tanah yang telah diwariskan oleh para pendahulu.